Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi di Tanam Ternak Channel. Bersama saya Citra, pada episode kali ini kita akan menampilkan tutorial tentang aklimatisasi anggrek yang akan dipandu langsung oleh Mas Dede Setia Santosa, owner dari Dede Orchid. Ayo kita ikuti. Teman tanam ternak, saat ini saya berada di kebun Dede Orchid milik Mas Dede Setia Santosa, dan saat ini kita akan belajar tentang aklimatisasi. Nah, Mas Dede, coba Mas Dede mungkin bisa jelaskan ke teman-teman tanam ternak apa itu aklimatisasi anggrek ini? Aklimatisasi anggrek itu adalah bagaimana kita mengeluarkan anggrek dari botol yang baik dari kultur jaringan atau kultur biji yang dari laboratorium kemudian ditanam di kebun. Selanjutnya medianya apa saja yang diperlukan untuk proses aklimatisasi? Alat dan bahan untuk aklimatisasi anggrek yaitu moss. Ini moss, bisa pakai spakum moss, kebetulan ini bisa pakai moss kadaka, bisa pakai sabut kelapa atau bisa pakai cacan pakis. Kemudian pinset, atau kalau nggak ada bisa kawat yang ujungnya dibengkokkan bisa, pengait, kemudian air, bak dan ember dan air, kemudian bibit botolan, spidol untuk ngasih kode, kemudian tray untuk pengeringan, kemudian pot, dan satu lagi tray untuk menaruh bibit anggrek. Ya, itu alat dan bahannya. Itu tadi alat dan bahan yang perlu disiapkan. Untuk selanjutnya kita mungkin langsung saja Mas kita praktek untuk proses aklimatisasinya. Ya, baik. Untuk proses aklimatisasi pertama kita ambil botol. Usahakan botol ini kalau kita beli di nursery, di laboratorium atau di mana aja. Nah, sebaiknya bibit botol ini ada baiknya ditaruh di tempat kebun yang mau kita tanam. Nah, itu selama seminggu sampai 2 minggu. Itu adalah proses hardening atau penyesuaian suhu, cahaya, dan kelembapan, penyesuaian agroklimat di kebun. Jadi ketika kita mengeluarkan, tidak mengalami stres, tanaman tidak mengalami stres. Jadi pertumbuhannya bisa cepat atau normal. Ya. Pertama-tama kita buka tutup botolnya. Kemudian kita isi air, kemudian kita kocok agar medianya pecah. Kalau sudah dikocok, nah ini bisa kita keluarkan. Pakai ini. Dalam satu botol isinya berapa, Mas? Kalau isinya tergantung, biasanya rata-rata mulai 25 sampai 30. Antara yang situ, ya. Ya. Keluarkan. Airnya suhu normal saja ya, suhu ya. Gitu. Airnya air keran biasa. Air bersih pokoknya. Nah, setelah bibit keluar, kita cuci sampai bersih. Jangan sampai ada media agar yang tertinggal di akar. Cuci bersih.
Nah, setelah dicuci bersih bisa dibilas. Setelah itu diangin-anginkan. Setelah keluar gini diangin-anginkan selama semalam. Ada baiknya kalau kita ngeluarkan sore hari, kemudian diangin-anginkan, esok paginya bisa ditanam. Diangin-anginkan suhu ruang saja ya Mas? Ya? Suhu ruang atau di tempat di kebun yang mau ditanam. Ya. Tujuannya diangin-anginkan itu adalah untuk mengurangi kadar air yang ada di batang atau di daun anggrek agar tanaman tidak mudah busuk. Nah, setelah 1 malam anggrek bisa kita tanam. Nah, sebelumnya kita kasih kode dulu. Jadi setiap bibit anggrek itu pasti ada kodenya atau ID-nya. Nah, nanti ditulis. Ini Kode. namanya apa Mas? Ini namanya soft pot. Soft pot. Ini di toko pertanian gitu ada atau Biasanya yang khusus anggrek Oh, ada. yang khusus. Ya. Nah, tadi ini nanti dikasih kodenya tadi SP. Ya, kodenya SP41. Nah, ini spesies. Apa itu Mas? Namanya S. spesiesnya namanya Helicpomiobron. Oh, Tapi biasanya kode ini setiap kebun biasanya beda-beda. Oh, Ya. begitu. Nah, setelah dikode, nah anggrek siap ditanam. Cara menanamnya, Sebelumnya medianya enggak usah di apa steril apa-apa. medianya kalau kita pakai media sphagnum moss, Ya. bisa tinggal direndam, kemudian diperas sampai istilahnya kandungan airnya tinggal sedikit. Kalau kita pakai media sabut kelapa, nah itu biasanya sabut kelapa direndam dulu sebelum diolah, direndam kemudian dikeluarin taninnya baru bisa dipakai. Kalau kita pakai moss kadaka, nah ini bisa disterilkan atau direbus dulu sampai sekitar 15 menit baru bisa dipakai. Tujuannya untuk membunuh jamur, bakteri, dan bibit-bibit rumput yang terbawa dari hutan. Nah, jadi seperti itu. Yang paling bagus apa Mas? Di antara beberapa ada sabut kelapa, moss kadaka tadi itu. Kalau Yang tingkat keberhasilannya tinggi. kalau bagus itu pakai moss kadaka, bagus pakai chili moss, Ya. sphagnum moss itu juga bagus. Cuman kalau kita pakai sphagnum moss memang harganya memang jauh lebih mahal dari moss kadaka. Ya. Jadi kita cari yang efisien aja. Pakai cacahan pakis bisa. Belinya kalau penanam pemula ini pengen beli moss kadaka ini di mana itu Mas? Biasanya di kios-kios bunga banyak yang Ada? jualan ini. Oh, kios sana Mas. Ya. Kita bungkus akarnya pakai moss. Jadi jangan sampai mossnya ini menutup bagian tanamannya. Jadi akarnya aja yang dibungkus, tapi sampai mata tunas di bagian paling bawah ini jangan sampai terpendam dalam moss. Nanti mata tunasnya jadi nggak bisa tumbuh. Nah, kemudian diputih seperti ini. Jangan terlalu padat atau jangan terlalu kurang atau rongganya terlalu banyak. Jadi cukupan, tidak terlalu keras dan tidak terlalu berongga banyak. Jadi cukupan. Tujuannya kalau kita dengan pas gini bisa menyimpan air sesuai dengan kebutuhan tanaman. Ya. Jadi seperti ini, tinggal taruh di tray. Nah, nanti kalau sudah kira-kira berumur sekitar 4-5 bulan akan mencapai seperti ini. Umur 4 sampai 5 bulan. Iya. Perawatannya Mas, penyiraman Ya. yang dari usia yang barusan dipindah. Jadi nanti setelah kita tanam, dilakukan penyiraman setelah media agak kering. Jadi tidak perlu disiram dulu. Atau kalau mau disiram boleh, tapi menggunakan fungisida. Biar tidak busuk. Kalau terlalu basah biasanya mudah busuk untuk pada saat awal-awal. Nah, mungkin setelah kurang lebih 3-4 hari atau tergantung kondisi lingkungan, kalau terlalu kering nanti bisa disiram.
Jadi seperti itu. Kemudian untuk pemupukan untuk tanaman seedling biasanya seminggu 2 kali, usahakan di pagi hari. Pupuknya pakai pupuk daun. Ya, mereknya bisa pakai merek apa aja bisa. Yang jelas itu pemupukannya pupuk daun. Penggunaan sesuai dengan dosis. Pupuk daun ada yang cair, ada yang bentuk kristal. Biasanya kalau yang bentuk kristal biasanya 1-2 gram per liter. Pemupukan di pagi hari. Kemudian untuk penanggulangan hama penyakit seperti jamur bisa dilakukan penyemprotan fungisida 1 minggu 1 kali. Ya, kalau penyemprotan untuk hama penyakit, misalnya jenis kutu, tungau, nah itu bisa penyemprotannya selama 2 minggu sekali. Kalau ada penyerangannya memang hama penyakitnya banyak, misalnya dia bisa dilakukan penyemprotan 1 minggu 1 kali. Nah, untuk semua perlakuan ini untuk perlakuan semua jenis anggrek, Mas, dendro, phalaenopsis, atau Iya, kita khusus untuk tertentu beda-beda gitu. Ya, untuk start awal nanti kondisinya hampir semua sama, jadi agak teduh. Nanti kalau sudah seedling mau dipindah overpot, nah ini nanti dipilah-pilah. Misalnya yang untuk khusus untuk dendrobium biasanya suka dengan cahaya atau agroklimat yang agak kering dengan cahaya lebih banyak daripada jenis phalaenopsis ataupun jenis cattleya. Itu selesai baru perawatan rutin gitu ya? Baru perawatan rutin itu ya tadi pemupukan seminggu 2 kali setiap pagi hari. Penyiraman usahakan pagi atau sore hari. Jadi seperti jangan sampai kita untuk penyiraman atau penyemprotan itu di saat siang hari atau kondisi sudah cuaca panas atau suhu panas, itu karena akan mempercepat pertumbuhan bakteri atau jamur. Terima kasih Mas Dede atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tanam ternak, itu tadi tutorial tentang aklimatisasi anggrek yang disampaikan oleh Mas Dede Setia Santosa. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Jangan lupa juga tekan tombol notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.